Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Bahwa kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Untuk datang menyembah-Mu. Yesus Tuhan. Come in the night. Yesus. Let the night. Allah let the day. Abba, Abba. You gotta lay. Nishana nada. Yesus, kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, Bapa. Dia belai dada. Yesus, dikena nada, elai. Roh Kudus-Mu melalui kami. Kami ingin menikmati hadirat-Mu, Bapa. Menikmati hadirat-Mu, menikmati Roh Kudus-Mu, Bapa. Dalai Ishai Raba Dalai Ishai Mendereda. Oh Yesus. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini yang begitu indah Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu pagi hari ini Tuhan ada beserta kami. Hadirat-Mu Tuhan boleh kami nikmati. Yesus Tuhan, segala hormat puji kami hanya kepada-Mu. Terima Tuhan pujian kami dan sembah kami kepada-Mu. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku.
Yesus, Kau Raja mulia. Dasar dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus, Kau Raja mulia. Haleluya. Namamu besar, dasar dalam hidupku. Tersedia bagiku, Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ku diberkati, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sabala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, Yesus. Aku dilimpahi berkat-berkat-Mu. Sabala sanggup, Sabala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sabala sanggup, Sabala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
diberkati oleh-Mu Bapa. Diberkati oleh-Mu. Yesus Tuhan. Hembuskanlah nafas-Mu penuhiku, setiap musim hidupku Kau sertaku, ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Yesus, bukan lagi hidupku, bukan lagi hidupku untuk diriku. Yesus, anugerah pengorbanan selamatkanku, ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagimu.
ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu, kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Oh Yesus, kau di dalamku, ku di dalammu Bapa. Oh Yesus, ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu, sepertimu Bapa. Lai syahiralalalalalalalala. Oh Father, syahiralalalalabang delay, delay abang. Oh aladarakaralalalalalalala. Abakan dede shalom labanabirabiralalalala. Abang lemasyo shishaykay naman. Elay, 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 elashay shalale. Abang lelele. Ku ingin hidup bagimu, ku ingin hidupku Bapa. Oh Lord, shalale, kiamalalalalay. Kau di dalamku, ajabalalalalala. Kau di dalamku, labayalala. Elay, 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 elay. Lekina shabahelana, elarabale, larushalakna, elarabale. Abale kikalele, lele, lele, elalo. Oh di dalammu, le, tishamalele, aba, lelelele. Shalale kirabalana, elay. Yamanade, sheknadala. Oh, Yesus Tuhan, Dia bakarana esyekirana, dikirarana. Haleluya, haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni.
Yesus, le 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 le, la la la. Oh, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Oh, yes Lord, oh Father Lord, I could sing of your love forever. 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 Yes, Lord. I could sing of your love forever. 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 I could sing of your love. I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I could sing of your love. I could sing of your love forever. Yes, Lord, we can sing, we can sing, we can sing your love, oh God. Yes, Lord. Ya Tuhan, kami mengangkat pujian hanya bagimu Tuhan. Kami mengagumi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah mengubahkan hati kami.
Terima kasih buat penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang memiliki masalah Tuhan akan mendapatkan solusi daripada-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan buat kebaikan-Mu. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Yesus Tuhan buat kebaikan-Mu. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau kuduskan. Dan firman yang akan kami dengar Yesus, biarlah boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Boleh bertumbuh Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat sekalian dapat mengupdate informasi seputar kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Mesbah Pagi periode 4 akan dimulai kembali mulai besok Senin hingga Kamis pada pukul 6 hingga 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Mari bersama-sama kita merasakan lawatan Tuhan. Disi online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu Jemaat sekalian dapat mengikuti disi-disi yang ada berikut ini. Hai guys, yuk join di M Online Service setiap hari Jumat pada pukul 6.30 malam. See you guys! Online Service hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 pukul 10 pagi akan dilayani oleh PDP Chandli Veronica. Seusai Online Service ini akan diadakan Cami Online Service pada pukul 4 sore, khusus minggu ini pada pukul 4 sore melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu Jemaat sekalian dapat mengikutkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Felix pamit undur diri dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, selamat pagi ya buat kita semua. Harapan saya kita semua dipelihara dalam kebaikan Tuhan. Saudara, kesempatan ini saya ingin memberikan update ya informasi mengenai tempat ibadah kita yang baru. Puji Tuhan dalam proses yang berlangsung, kita sudah proses tanda tangan selesai dan sudah serah terima unit juga. Dan ini adalah masa-masa kita renovasi, saudaraku. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara, ini adalah proyek kita bersama. Tuhan memberikan kepada gereja kita, dan saya berharap kita bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa menyelesaikan setiap tanggung jawab. Kalau seperti yang bulan lalu saya sampaikan kepada saudara,
bahwa kita sedang mengadakan running fund. Ya, running fund itu adalah pengumpulan dana ya untuk kebutuhan kita kurang lebih 2,5 miliar ya selama 5 tahun saudaraku. Ya, target kita kalau memang Tuhan menghendaki maka sebelum tahun itu kita sudah berhasil menyelesaikannya. Dan saudara juga bisa menabur dengan memberikan taburan saudara dalam rekening yang muncul di layar saudara, dan itu akan diupdate saudaraku. Ya, entah mungkin mingguan lewat DC-DC dan juga bulanan ya mungkin dari khotbah-khotbah saya. Dan saudara juga saya informasikan kepada saudara bahwa sudah ada, Anda bisa lihat laporan lah ya di layar saudara berapa yang menjadi saldo awal kita untuk memulai ini, dan sudah terkumpul berapa saudara dalam running fund kita. Running fund ini terbuka terus, Anda bisa menabur dan semua kita sama-sama. Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara, ya semua dalam kerelaan, tidak ada paksaan. Berapapun yang Tuhan taruh dalam hatimu, engkau bisa menabur, dan saya percaya Tuhan juga akan memberkatinya. Karena ini merupakan pekerjaan Tuhan, bukan proyek saya saudaraku, tetapi ini adalah pekerjaan bersama, kita terlibat bersama-sama dan kita menabur bersama-sama, dan kita akan melihat pergerakan Tuhan bersama-sama. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, yaitu tanggal 6 Juni ya, kalau perkiraan dalam renovasi, kira-kira Agustus kita sudah bisa masuk tempat yang baru, yaitu di Spasio Tower lantai 11. Tetapi sambil kita menunggu renovasi selesai, tanggal 6 Juni, ya jadi artinya kurang lebih 1 bulan dari sekarang, kita akan mengadakan ibadah onsite. Ya, kita lagi mempersiapkan segala sesuatunya, tentu dengan prokes yang maksimal, dan saudara juga bisa hadir supaya kita bisa beribadah dengan nyaman. Ya, segala protokol yang akan diatur, saya harap kita semua bisa mengikutinya dan kita bisa ketemu lagi dalam ibadah onsite. Ya, saya sangat yakin saudara bahwa kita juga bersemangat sekali. Ya, walaupun saudara ibadah onsite ini tidak akan menghilangkan pelayanan online, karena memang Tuhan sedang bergerak dalam gereja tanpa batas ya, untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Tetapi kita yang ada di Surabaya, kita bisa bergabung saudaraku di dalam ibadah onsite, ya tentu saja dengan kapasitas yang lebih terbatas. Ya, sampai nanti Tuhan bergerak seperti apa dalam masa-masa pandemi ini. Jadi kita akan ketemu nanti di ibadah onsite tanggal 6 Juni 2021. Oke saudara, kita akan memulai khotbah pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan anugerah-Mu Tuhan yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Engkau Tuhan yang menuntun kami, Engkau Tuhan yang memimpin kami, dan biarlah kami terus berjalan di dalam kasih karunia, supaya kami melihat Tuhan betapa ajaib pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya apa yang hamba sampaikan jadi berkat, kekuatan bagi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Saudara, hari ini adalah minggu yang pertama ya di awal bulan ini, dan kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus setelah khotbah ini selesai. Seperti yang biasa kita lakukan secara online, Anda bisa di rumah, Anda bisa ambil roti tawar atau biskuit sebagai pengganti daripada anggur perjamuan jika Anda tidak punya. Atau menggunakan teh atau sirup jika Anda tidak punya anggur perjamuan. Ya, Anda bisa bagikan kepada sejumlah anggota keluarga saudara, karena setelah ibadah ini selesai kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Nah saudara, hari ini saya ingin bicara tentang satu topik yang saya beri judul tentang dasar. Ya, tentang fondasi. Kalau saudara bertanya kepada seorang ahli bangunan, maka dia akan menjelaskan kepada kita bahwa sebuah bangunan yang akan dibangun itu hal terpenting yang pertama kali dipikirkan adalah fondasinya. Ya, sekalipun nanti bangunan itu akan menjadi bangunan yang sangat megah, ya, bangunan yang akan memberikan kebanggaan bagi si tukang bangunan, tetapi mereka tidak akan terburu-buru untuk membangun fisiknya sebelum mereka meletakkan dasarnya.
Sebelum mereka menanam dasar yang kokoh, sebelum mereka menghitung kekuatan daripada fondasinya, saudara. Nah, sama dengan sama dengan bangunan hidup kita. Banyak kita hanya memperhatikan apa yang nampak di luar. Apa yang menjadi kegiatan rohani, apa yang menjadi kegiatan kita yang dilihat orang. Tetapi sedikit sekali yang memikirkan tentang fondasi hidupnya, fondasi imannya. Kalau Anda baca sama-sama dengan saya di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27, saudara, Yesus memberikan satu perumpamaan di sana, saudara. Ya, dia berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Ya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara perhatikan, saudara, yang membedakan kedua bangunan ini itu bukan apa yang kelihatan. Yang membedakannya bukan jenis bangunannya. Tetapi yang membedakan itu adalah apa yang menjadi fondasinya. Ya. Ini bagus sekali, saudara, dijelaskan. Jadi kokoh atau tidaknya bangunan itu bukan tergantung pada bangunannya sebenarnya, tetapi pada fondasinya, pada dasar di mana rumah itu diletakkan. Nah, kapan terjadi perbedaan? Ketika ada angin, ketika ada hujan, ketika ada banjir. Waktu dilanda, saudara, rumah yang mungkin mirip itu berbeda kualitas. Di mana letak kualitasnya? Letaknya ada pada akar daripada bangunan itu. Letaknya ada pada fondasi dari bangunan itu, saudaraku. Bukankah ini sama dengan hidup kita? Jadi kita jangan melihat, oh rumahnya bagus. Kalau saudara tidak ada cobaan, tidak ada banjir, hujan, dan angin, Anda akan terkecoh. Kalau disuruh pilih, mungkin kita akan pilih, bisa saja kita memilih rumah di tepi pantai. Mungkin aja, saudara. Sekalipun dibangun di atas pasir, ya. Tapi kita melihat mungkin view-nya lebih bagus. Tapi semua itu tidak akan membedakan, saudara, sampai terjadi masalah. Sampai terjadi pencobaan. Hidup manusia, kita bisa ketemu siapa aja, saudara. Ketemu mereka seolah-olah romantis sekali, baik sekali. Anda ketemu dengan orang yang berpenampilan rapi, bagus, saudara. Cantik, ganteng, secara fisik mereka sempurna. Tapi bukan itu yang menentukan kualitas ketahanan seseorang. Karena, saudara, ada orang-orang yang kelihatan dari luar baik. Tetapi yang tidak kelihatan, saudara, emosional mereka begitu rapuh. Jiwa mereka itu sebenarnya rapuh. Mereka hanya menutupi dengan make-up aja. Bukan make-up secara fisik. Tapi make-up dengan barang yang bagus. Ya, make-up dengan apa, saudara? Make-up dengan kendaraan yang baik. Ya, mereka menutupinya dengan tutur bahasa yang sopan. Tapi saudara, tidak seorang pun yang tahu bahwa di dalamnya sebenarnya dasar dari bangunan hidupnya itu rapuh. Karena apa, saudara? Karena orang-orang seperti ini banyak. Siapapun dia. Ada yang juga mengalami kerusakan moral sebenarnya di dalamnya. Tetapi di luarnya mereka kelihatan begitu baik. Ada rumah tangga yang waduh harmonis, saudaraku. Tapi di dalamnya, saudara, sebenarnya mereka udah lama pisah.
Jadi ini yang harus kita perhatikan baik-baik saudara. Karena hujan, angin, dan banjir ini adalah hal-hal yang pasti datang. Anda tidak bisa berkata, oh karena saya membangun rumah saya di atas batu, ya percaya kepada Tuhan, maka masalah akan menyingkir. Tidak ada jaminan. Kita tidak bisa berkata, kamu banyak masalah, ya karena kamu tidak dekat sama Tuhan. Loh saudara, itu tidak bisa begitu. Tidak ada hitungannya saudaraku. Jangan Anda berpikir saya percaya kepada Tuhan sehingga malapetaka, segala bala dihindarkan. Tidak ada jaminan dari firman. Makanya jangan jadi hakim ya saudaraku, supaya kita jangan menghakimi sesama kita. Kamu susah ya? Ya karena kamu hidupnya berdosa. Tidak bisa diukur seperti itu saudaraku. Karena apa? Hujan, angin, dan banjir itu akan melanda semua bangunan. Mau orang percaya, mau tidak percaya, itu semua akan dilanda. Pandemi ini tidak pilih-pilih. Saya ini juga pernah kena COVID, saudaraku. Jadi, tapi Tuhan sembuhkan. Ya, dalam proses puji Tuhan masih dikasih kesempatan. Tapi apakah orang-orang seperti hamba Tuhan seperti saya ini semuanya lolos? Ya tidak, saudaraku. Terus apakah mereka yang tidak percaya Tuhan semua mati? Ya enggak juga. Berarti apa saudara? Hujan, angin, dan banjir itu akan melanda semua bangunan. Entah Anda percaya apa tidak, masalahnya adalah ketika hal itu datang, kokoh enggak bangunan kita. Kokoh tidak iman kita. Gimana cara ngokohinnya Pak? Di mana Anda taruh imanmu? Di mana Anda sender? Di mana Anda melekat? Itu masalahnya. Ini sama sekali saudara yang Yesus katakan ini sama sekali bukan bicara tentang physically, bukan. Atau bangunan fisik, bangunan gereja, bukan. Coba Anda lihat ya. Di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-18 sampai dengan 19. Ya. Coba lihat. Ini Yesus berkata kepada Petrus. Ya, dia berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petra." Artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini, nah perhatikan. Petrus, Simon diganti jadi batu karang, jadi Petra. Setelah diganti di atas Petra, di atas batu karang ini. Ya. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ya, di dalam Bible in Basic English dikatakan, "And I say to you that you are Peter. And on this rock," ya perhatikan, "will my church be based." Dan di atas batu karang ini, disitulah gereja itu akan berdiri. Jadi Yesus tidak berkata tentang bangunan loh. Yesus berkata kepada seorang pribadi. Yesus berkata kepada Petrus. Artinya apa? Tuhan sedang ingin beritahu Petrus dan kepada kita bahwa gerejaku itu bukanlah bangunan. Gerejaku adalah pribadi Petrus ini. Saudara adalah gereja, saya adalah gereja. Di dalam diri Petrus, saudara, akan dibangun gereja, ya, karena Petrus adalah gereja. Dan gereja ini diletakkan di atas batu. Itu loh saudara. Jadi di dalam iman Petrus, disitulah nanti dasar dari pelayanannya. Di dalam iman Petrus, disitulah nanti dasar daripada segala yang dia lakukan. Jika imannya di atas batu,
maka dia akan punya kuasa. Jadi waktu saudara berdiri sebagai anak Tuhan, pertanyaannya sederhana. Ketika badai datang saudara, ketika hujan datang, ketika angin datang, ketika masalah datang dalam hidup saudara, bagaimana kondisi bangunan saudara? Apakah saudara meletakkan hidupmu di atas batu, atau Anda meletakkan hidupmu di atas pasir saudara? Jadi ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, maka saudara harus memastikan dasar dari fondasi saudara itu harus batu. Ya. Nah, kalau Anda kembali pada Matius 7 tadi saudara, itu ada hal yang unik di sana. Ya, kenapa saya katakan hal unik? Karena saudara, ayat ini sama sekali tidak menyoroti jenis bangunan. Perhatikan baik-baik. Dia hanya tulis begini, orang bijaksana membangun rumah di atas batu. Orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Bangunannya, jenisnya, materialnya apa? Enggak disinggung. Pokok sama-sama rumah. Artinya apa? Kualitasnya sama. Ya, jadi Tuhan berkata, enggak mau pusing bagaimana nanti kalian hidup seperti apa. Bagaimana budaya nilai-nilai yang kau kembangkan. Bagaimana engkau melayani Tuhan. Itu adalah bangunan, saudaraku. Dan yang kedua adalah, sama sekali tidak memberikan perbedaan pada jenis masalah yang terjadi. Karena setelah dia berkata, orang bijaksana membangun rumah, orang bodoh membangun rumah. Yang kedua dia berkata, ketika orang bijaksana diterpa hujan, angin, banjir. Ketika orang bodoh diterpa hujan, angin, banjir. Jadi saudara, jenis bangunan tidak berbeda, jenis masalah tidak berbeda. Tetapi yang berbeda adalah apa? Jenis material pada fondasinya. Ini harus kita cermati saudara. Jadi yang menentukan kekokohan hidup kita, yang menentukan kekokohan iman kita, itu ada pada fondasi di mana kita ditanam. Di mana kita berakar. Jadi sekalipun Anda orang Kristen, Anda percaya kepada Tuhan, tetapi tidak meletakkan imanmu pada dasar batu, rusak bangunan hidup saudara. Nah jadi saudara, kalau saudara belajar, tanah ini, fondasi ini sangat mempengaruhi kekuatan kita. Kalau kita salah membangun saudara, salah memilih material dasar itu bahaya saudara. Sekalipun saudara berkata, Pak saya percaya Tuhan. Iya, tapi kamu beriman sama siapa? Karena banyak orang ngaku-ngaku Kristen, ngaku percaya Tuhan. Tapi sebenarnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dasar mereka meletakkan hidupnya bukan batu. Tapi ternyata pasir. Saya akan jelaskan nanti kepada saudara. Cuma saya mau bilang sama saudara bahwa fondasi di mana kita berdiri ini sangat menentukan kestabilan saya berdiri. Kalau ini goyang saudara, saya juga ikut goyang. Kalau saudara baca di dalam perumpamaan tentang penabur, dia keluar nabur di 4 jenis tanah. Pinggir jalan, berbatu-batu, semak duri, tanah subur. Benihnya sama kan? Tapi fondasinya beda, tanahnya beda, beda hasil loh. Beda hasil. Orang mungkin bisa sama-sama bertobat, tetapi yang satu dengan yang lain mungkin berbeda. Berbeda imannya. Kenapa? Karena kepercayaan itu dia taruh kepada siapa. Ya. Dan saudara perhatikan saudara, kalau saudara mau lihat dan jeli saudara, apa perbedaan antara material batu dan material pasir? Apa ini? Simbol apa ini saudara? Batu itu adalah material yang tetap tidak berubah. Dia tidak bergoncang. Kena angin, kena panas, dingin, tetap. Pasir beda saudara. Pasir itu adalah simbol dari hal-hal yang berubah. Hal-hal yang bisa bergerak. Hal-hal yang tidak stabil.
Masuk di botol bentuknya kayak botol. Masuk di gelas bentuknya kayak gelas. Masuk di cerek bentuknya kayak cerek. Kalau batu Anda masukkan di botol tetap dia bentuknya batu. Kalau pasir tidak. Satunya tetap pasti, satunya berubah. Nah, kalau hidup kita ini adalah bangunan, Tuhan bertanya kepada kita, di mana dasar hidupmu engkau bangun? Kepada hal-hal yang pasti, kepada hal-hal yang tidak berubah, atau kepada hal-hal yang bisa berubah? Kalau hidupmu engkau taruh di atas dasar, engkau percaya, engkau sender kepada hal-hal yang bisa berubah, waktu terjadi goncangan, saudara, goyang, goncang hidup kita. Tapi kalau hari ini kita berkata, Pak, aku bertobat dan aku mau mulai membangun hidupku di atas dasar batu karang yang tidak berubah. Masalah bisa datang, bisa sampai kepada kita, tetapi kita tidak tergeletak, kita tidak jatuh dan tidak bisa bangkit. Kita akan bangkit lagi. Kenapa, saudara? Karena bangunan kita terjaga, karena dasar kita kokoh. Jadi Anda jangan berdoa supaya masalah itu pindah atau ya saya sih setuju aja saudara supaya Tuhan menjauhkan pandemi ini. Saya juga berdoa seperti itu. Tapi kalau tidak, kalau Tuhan bilang ini masuk dalam plan, dalam rencana akhir zaman. Habis ini ada lagi bencana alam, habis ini ada lagi sampai masa antikris. Waduh saudara, terus kita gimana? Tuhan banjirnya tidak habis-habis, Tuhan anginnya tidak selesai-selesai, Tuhan hujannya tidak berhenti-berhenti. Terus Tuhan tidak menyuruh kita untuk menengking segala masalah-masalah yang ada. Tapi Tuhan berkata di tengah-tengah badai, aku menyertai engkau. Di tengah-tengah pergumulan, aku menguji engkau. Di tengah-tengah masalah, aku membangkitkan kekuatan imanmu. Dan itu hanya terjadi jika kita menaruh pengharapan kita di atas batu karang. Yaitu Yesus sendiri, saudara. Nah coba Anda perhatikan, saudara. Kalau saya baca di Alkitab, saudara. Memang ada beberapa hal yang menggambarkan tentang material pasir. Tetapi ada dua yang Alkitab tulis secara gamblang. Ya, supaya kamu hati-hati. Hati-hati kenapa? Karena banyak orang membangun bangunan hidupnya di atas dasar pasir ini. Dan material pasir ini saudara, kalau batu kan kita tahu saudara, di dalam Yesus, di dalam firman. Ya, di dalam iman kepada Tuhan Yesus, itu adalah batu karang. Karena dia berkata kerajaanku tidak tergoncangkan. Tapi pasir ini banyak orang tidak ngeh. Ya, tidak recognize ini apa ya? Pasir itu apa sih? Alkitab mencatat ada dua. Ya, kalau saya baca secara gamblang, saudara. Yang pertama itu, saudara, adalah kekayaan. Yang pertama adalah kekayaan. Loh, maksudnya apa, Pak? Banyak orang meletakkan hidupnya atau sendernya itu, pengharapannya itu pada kekayaannya. Saya mau ingatkan kepada saudara, itu adalah dasar pasir. Loh, kok bisa Pak? Ya, coba bacalah. 1 Timotius pasal yang ke-6, 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Bukan berarti tidak boleh kaya. Tetapi Tuhan bilang, Paulus bilang kepada Timotius, hati-hati. Ya, agar mereka jangan tinggi hati. Nah, sudah punya jadi sombong. Itu memang penyakit. Dan, ayo baca sama-sama. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ini jelas banget nih saudara. Saya kasih warna merah supaya kita itu bisa langsung catching gitu, langsung tangkep. Jangan harap pada sesuatu yang tidak tentu.
Tadi saya sudah bilang, saudara, pasir itu berubah. Taruh di botol, bentuknya kayak botol. Taruh di gelas, bentuknya kayak gelas. Berubah. Anda mau sender hidup saudara pada kekayaan saudara. Nanti ketika badai datang, hujan angin datang, hebat kerusakanmu. Ini yang Alkitab ajarkan kepada kita. Boleh kita mencari kekayaan, boleh kita bekerja. Pak, saya senang Pak kalau uang banyak. Ya mungkin karena kita bisa lakukan banyak hal. It's okay. Dunia ini memang kita perlu uang, kita perlu kekayaan saudara. Tetapi jangan diandalkan. Kenapa jangan diandalkan? Karena kekayaan bisa berubah, nilainya bisa berubah. Jangan sampai nilainya berubah, Anda juga berubah. Jangan sampai kekayaan hilang, Anda juga hilang ingatan. Gitu loh alias gila. Nangkap ya saudaraku? Ya. Jangan sampai ketika kekayaan rontok, Anda juga rontok. Kok bisa Pak? Ya karena Anda numpu. Sendernya di situ. Lah kalau nyender di situ tiba-tiba jatuh sudah roboh temboknya. Ya ikut roboh. Ini bahaya saudaraku. Bahaya sekali. Makanya Tuhan bilang begini, hati-hati loh ya. Kamu jangan anggap punya uang, punya kekayaan, kamu lolos dari badai. Enggak loh. Orang benar aja kena badai. Cuman hati-hati. Kamu ngaku sudah percaya Tuhan. Tapi lebih percaya hartamu sebenarnya daripada percaya sama Tuhan. Memang kita perlu logis saudara. Anda butuh kebutuhan banyak semua pakai harta. Anda butuh rumah tinggal, Anda butuh kendaraan, Anda butuh makan, it's okay. Tetapi ketika itu tidak lagi ada, apakah harapan Anda juga hilang? Ketika itu tidak ada pada saudara, apakah Anda kehilangan kepercayaan diri? Ketika itu tidak ada, yang dulunya plus kemudian sekarang minus, yang dulunya plus sekarang nol, Anda jadi minder. Berarti kepercayaan dirimu, gambar dirimu, hidupmu sebenarnya sangat bergantung kepada apa yang engkau pakai. Apa yang ada padamu, Tuhan bilang salah total. Masakan kepercayaan diri kita bergantung kepada harta kita? Kita ini berharga karena dipilih Tuhan. Dibenarkan, ditebus, dibayar dengan darah. Anda bernilai, mahal sekali. Masakan bisa dibandingkan hanya dengan uang di dompet kita dan jumlah account angka di rekening kita. Come on saudaraku, bangkit menjadi seorang yang percaya diri karena Anda adalah umat pilihan. Anda tidak dihargai karena uangmu. Anda dihargai karena karaktermu. Nah jelas sekali dikatakan apa? Jangan sender sama kekayaan yang tidak tentu. Itu pasir loh. Oh selama ini Pak saya berpikir kalau saya ada uang saya akan dihargai orang. Kalau saya pakai tas bermerek orang akan melihat saya. Hati-hati saudara, salah. Anda sedang membangun kepercayaan dirimu dengan apa yang material. Bukan tidak boleh pakai barang-barang bagus. Bukan tidak boleh punya selera bagus, it's okay. Tetapi hati-hati jangan itu menentukan kepercayaan dirimu. Jangan itu menentukan imanmu. Jangan itu menentukan harapanmu. Harus kepada Tuhan, coba lihat. Jangan berharap kepada kekayaan yang tidak tentu, melainkan kepada Allah. Waduh saudara, jangan berharap pada pasir, jangan gantungkan bangun hidupmu di pasir. Tapi kepada Allah, Allah yang kaya, Allah yang sanggup, Allah yang mencukupkan. Waduh saudara, ini luar biasa. Ya, saya pernah baca satu artikel saudara, orang bilang, artikel itu bilang, ada dua kekuatan besar di dunia ini.
Yang pertama adalah uang, yang kedua adalah love, cinta. Kalau saya anggap saudara, uang adalah pasir, cinta adalah batu. Ya, coba lihat saudara. Uang mampu membuat sebuah bangunan rumah. Tetapi hanya cinta yang membangun suasana rumah. Nah, sedikit puitis ya saudara ya. Uang membuat jurang antara si kaya dan si miskin. Tetapi cinta membuat jembatan antara si kaya dan si miskin. Uang membuat terbentuknya sebuah tembok perbedaan yang membuat kita terpisah-pisah. Tetapi cinta menghancurkan tembok pemisah sehingga kita semua dapat hidup dalam kesatuan. Uang jadi akar dari sebuah peperangan dan kejahatan. Tetapi cinta menjadi akar dari kedamaian dan keharmonisan. Uang selalu menjadi alasan munculnya berbagai pertanyaan. Tetapi cinta selalu menjadi jawaban dari sebuah pertanyaan. Waduh saudara. Uang itu bicara tentang pasir, cinta bicara tentang batu. Dan Anda lihat perbedaannya. Makanya Alkitab berkata kepada kita, Allah itu adalah kasih. Nah jadi bisa bayangkan saudara, kalau Anda taruh hidupmu nempel di uang, di kekayaan, Anda sedang nyender kepada pasir, saudara pun dianggap musuh. Papa mama pun dianggap musuh. Berapa banyak saudara, keluarga hancur, persaudaraan hancur, hubungan orang tua anak rusak gara-gara uang. Papanya meninggal bukannya bagus, saudara, rame rebutan warisan. Jadi memang sama sekali dikatakan apa, itu tidak bisa diandalkan. Jangan uang jadi tuan, uang harus jadi hamba. Dia hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Ya, jadi saudara mari kita kelola saudara, tapi ingat jangan kita sender di situ. Jangan bangunan hidupmu, imanmu, harapanmu engkau taruh di situ saudara. Ingat kata Paulus, kekayaan tidak tentu. Hari ini ada, besok bisa tidak ada. Ya. Hari ini tidak ada, besok bisa ada. Hari ini ada, besok bisa tidak ada. Tapi kalau Tuhan, engkau sender sama Tuhan, dia tetap sama. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Itu namanya karakteristik dari batu, tidak berubah. Aku punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya jelas. Akulah Tuhan, sama baik dahulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Itu tetap. Kasih setianya selama-lamanya. Kasih karunianya selama-lamanya. Kesetiaannya selama-lamanya. Disitulah kita sender, saudaraku. Angin badai datang, dia setia tuh. Pengharapan tidak ada, mengecewakan. Tetap Tuhan setia. Kita terpuruk, ada Tuhan yang setia. Uang, tidak ada saudara. Tidak setia. Nah, apalagi saudara, dasar yang kedua yang Tuhan peringatkan, hati-hati jangan bangun di atasnya. Yang kedua adalah manusia. Ya, coba kita baca dalam Yesaya pasal 2 ayat 22. Ini gampang. Yesaya 2:22. Ya, bukan 2:1-2 saudara, 2:22. Ya. Jangan berharap pada manusia. Perhatikan. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Mazmur 103 ayat 14. Ya. Sebab dia sendiri tahu, Tuhan sendiri tahu apa kita. Ya, Tuhan ingat bahwa kita ini debu. Debu itu lebih goyah lagi dari pasir. Kalau tadi kekayaan tidak tentu, itu sifat pasir. Kalau ini dia berkata apa saudara? Embusan nafas.
Hari ini ada, besok tidak ada. Debu lebih goyah daripada pasir. Lah terus saudara, kita bersender kepada manusia. Oh bangga saudara, pasang aku kenal si A, aku kenal si B. Ini orang penting, lihat fotoku salaman, lihat fotoku selfie. Besok kena KPK hilang saudara. Saudara, saya mau bilang sama saudara, manusia itu punya kepandaian. Manusia itu punya kehebatan. Manusia itu punya kedudukan atau jabatan. Tapi semua itu bisa hilang. Lu mau sender sama siapa saudara? Kita mau sender sama siapa? Manusia itu bisa lupa. Janjinya banyak. Habis itu lupa. Ya, ada teman yang bilang begini, kalau saya itu katanya ya sering dengar angin sorga. Apa itu angin sorga? Saya bilang, dijanjiin sesuatu tapi tidak pernah dipenuhi. Anda mungkin ngalami yang sama. Ya namanya manusia, bisa lupa. Lah kalau dia jadi tempat sandaran kita, saudaraku. Aduh, banyak kecewanya. Iya, banyak kecewanya saudara. Ada orang tua sendernya sama anak. Dari kecil dididik, dari kecil dilengkapi, sampai jadi jago saudara. Dan dia bilang nanti hari tua aku enak, aku sudah nabur banyak sama anak ini. Nanti kalau sesuai, aku nanti dipelihara. Hati-hati, kecewa nanti. Kecewa. Kok bisa begitu Pak? Siapa suruh andalkan mereka? Itu enggak Alkitabiah kok. Jadi aku enggak bisa didik anak. Didik anak sebagai bagian tanggung jawab. Sebagai tugas Tuhan. Anak juga hormat orang tua sebagai bagian daripada tanggung jawabnya. Tapi seperti apa nantinya saudara? Taruh harapmu sama Tuhan. Taruh harapmu sama Tuhan yang memelihara. Anak bisa pelihara, bisa. Tapi kalau tidak pelihara, juga bisa. Anak bisa ingat, bisa. Bisa lupa, sangat bisa. Orang tua bisa ingat, bisa. Orang tua bisa lupa, bisa. Sahabat, teman, bisa. Termasuk pendeta, saudaraku. Kenapa? Karena pendeta juga manusia. Bisa jatuh. Anda mau sender semuanya, saudara. Jemaat sender semua sama gembalanya. Ya jatuh saudara. Tak bisa. Anda sender sama Tuhan. Kami menuntun. Gembala mengarahkan. Gembala mengobati. Gembala merawat. Tapi kita sama-sama menuju kepada panggilan tertinggi. Melayani Tuhan. Betul saudaraku? Sahabat manusia mengingatkan kepada Tuhan. Mengarahkan kepada Tuhan. Kalau ada pendeta mengarahkan Anda kepada dirinya, itu sesat. Itu berbahaya. Dia jatuh, Anda semua jatuh. Kita hamba Tuhan, arahkan jemaat kepada Tuhan. Bukan jadi superhero bagi semuanya, karena kita tidak bakal mampu. Makanya Alkitab berkata bahwa setiap kita dibawa kepada gambar kaliknya. Dibawa kepada keserupaan dengan Kristus. Bukan pendeta ditiru, cara bicaranya, gayanya. Waduh saudara, persis sama. Boleh menjadikan mereka idola. Tetapi jangan jadikan mereka berhala. Hati-hati saudaraku. Yang namanya manusia itu begitu saudara. Manusia itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Emosional, bisa marah, bisa lagi mood, bisa saudaraku. Ya bisa lupa, ya, bisa. Apalagi logika, berpikir. Apalagi keinginan, apalagi nafsu, apalagi dosa, apalagi keegoisan. Oh manusia, kami ini mungkin satu langkah lebih di depan dalam pengetahuan firman. Mungkin kami satu langkah di depan dalam proses.
tetapi kami ini on progress. Bukan produk selesai, Yesus itu produk selesai. Yesus itu adalah Tuhan. Dia bukan produk, tapi dia yang menciptakan, saudaraku. Dia yang patut menjadi teladan kita yang tertinggi. Paulus berkata, ikutlah teladanku karena aku ikut teladan Kristus. Jelas. Jadi ini hati-hati saudara. Ya makanya Alkitab berkata bahwa apa? Bahwa jangan bersender atau membangun hidupmu di atas dasar materialnya pasir. Pasir itu apa? Kekayaan sama manusia. Alkitab berkata manusia itu pembohong. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, dia berkata begini saudara, kita ini harus mengubah doa kita dari cara lama kepada cara baru. Oh, saya tertarik saudaraku, saya bilang apa ya cara lama, cara baru itu gimana sih? Dia bilang begini saudara, cara lama itu adalah manusia berjanji kepada kita, kemudian kita berdoa. Supaya Tuhan mengingatkan dia akan janjinya, menggelitik hatinya supaya janjinya diwujudkan. Itu cara lama. Karena sering kita berdoa, Tuhan lembutkan hatinya Tuhan. Supaya dia bayar utang. Tuhan ingatkan dia Tuhan akan janjinya. Tuhan gelitik dia buat tidak bisa tidur Tuhan. Macam-macam saudara. Buat dia tiba-tiba jatuh dan lihat wajah saya. Buat dia Tuhan buka Instagram dan lihat foto saya dan dia ingat akan janjinya. Itu cara lama katanya. Nah cara baru harus berbeda. Apa cara baru? Kita percaya pada janji Tuhan. Dan kemudian kita berkata, Tuhan aku percaya Engkau yang berjanji adalah setia. Dan kemudian kita serahkan kepada Tuhan. Caranya bagaimana, siapa yang digerakkan, siapa yang diketuk hatinya untuk melakukan apa yang Tuhan janjikan. Good. Jadi jangan berdoa atur Tuhan, Tuhan si A Tuhan, gelitik hatinya. Siapa yang bilang dia mampu cukupin saudara? Gak ada jaminan. Saudara kalau gereja ini dibangun berdasarkan apa kata manusia, dibangun mengandalkan manusia saudara, hari ini saudara tidak ada gereja ini. Tapi kita bersyukur saudara semua karena Tuhan. Kalau hari ini kita ada kasih karunia. Sekarang kita lagi proses untuk dapat tempat ibadah minimal 5 tahun lah permanen saudara. Itu kasih karunia saudara. Tidak ada hal-hal yang bisa diandalkan. Hanya jalan by faith, jalan dengan iman aja. Jadi banyak orang-orang tahulah saudara bagaimana kehidupan kita. Tapi itulah yang Alkitab mau ajar. Jangan taruh pada kekayaan, jangan bangun hidupmu dengan dasar manusia, bangun hidupmu atas dasar batu saudara. Ya, taruh imanmu pada Yesus. Karena dia tidak berubah saudara. Yakobus pasal 1:17 berkata begini saudara. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datang dari atas. Wah, diturunkan dari Bapa segala terang. Bapa itu padanya tidak ada perubahan. Itu dia saudara. Atau bayangan karena pertukaran. Tidak berubah. Taruh harapmu sama Bapa. Taruh harapmu sama Tuhan. Karena pemberiannya dan anugerahnya sempurna. Dia tidak berubah. Anda ngalami masa ekonomi susah saudara. Harapkan dia, janjinya sama. Dia tidak berubah. Pak, kalau saya sakit gimana Pak? Kalau saya nggak mampu gimana? Dia tetap mampu. Jadi ini loh saudara yang harus kita benar-benar yakini dalam hidup kita. Bahwa kalau kita mau hidup kerohanian kita kokoh. Menghadapi semua tantangan, angin, hujan, dan banjir. Maka kita harus meletakkan hidup kita pada dasar yang tidak bergoncang. Kerajaan yang tidak tergoncangkan saudaraku. Karena dari sanalah kita menerima kembali apa yang dijanjikannya.
Abraham mau berharap sama siapa? Kalau bukan sama Tuhan. Sampai dia bilang begini, kalau saya ini mau berharap kepada segala yang kelihatan, sudah tidak ada dasar sudah. Tapi saya berharap kepada Tuhan, Allah yang menjanjikan. Amin saudaraku. Betapa ajaib luar biasa hari ini. Ya, saya berharap dan saya berdoa, mulai hari ini bukan berarti tidak lagi bermain bersama dengan manusia atau mengandalkan mereka dalam arti bekerja bersama, bukan. Atau sama sekali tidak butuh lagi kekayaan, bukan saudara. Tapi jangan hidup kita sender. Kalau mereka mengecewakan, tidak apa-apa. Ada Tuhan yang menghibur. Kalau uang kekayaan habis, tidak apa-apa. Karena kekayaan sorgawi jauh lebih banyak mencukupkan kebutuhan kita. Tapi kita kelola dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab. Hubungan kita baik saudara sebagai bentuk mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Tapi jangan mengandalkan mereka. Kalau mereka jatuh kita doakan. Kalau mereka dibawa Tuhan kita bersyukur. Jangan mereka jatuh kita ketawa saudara. Mereka naik kita iri hati. Jangan. Berarti hidupmu digantung sama dia. Masing-masing punya rezekinya. Masing-masing punya berkatnya. Aku mau ikut Tuhan. Apa yang layak bagi saya akan aku terima. Amin saudaraku. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya ada satu lagu, ya ini adalah karangan dari Bapak Mariono, ya salah satu pendeta kita juga. Dan itu dia tulis, lagu ini dia gubah ketika dia sedang berdoa saudara. Untuk punya seorang anak. Dan Tuhan belum menjawabnya sampai pernikahan hampir 6 tahun. Kemudian istrinya hamil, tapi 3 bulan kemudian gugur. Dan lagu ini tercipta. Dia sangat berharap saudara punya anak. Tetapi tidak ada jawaban. Dan akhirnya Tuhan mengajar dia. Belajar percaya sama Tuhan ya. Bukan percaya pada kemampuanmu. Bukan percaya pada kesehatan, pada kesuburanmu. Tapi percayalah kepada anugerahnya. Dan lagu ini tercipta saudaraku. Dan hari ini kita bisa diberkati dengan pujian ini. Sama-sama kita angkat lagu ini. Haleluya. Ku kan tetap percaya. Ku kan tetap berharap. Sekalipun tak ada dasarku berharap, namun ku percaya. Ku kan tetap bertahan. Ku kan tetap kuatkan. Sekalipun badai topan menghadang, ku percaya kau sertaku. Firman-Mu memberi kekuatan, kuasa-Mu memberi kemenangan, sebab bagimu tiada yang mustahil. Sungguh hatiku percaya. Sama-sama katakan, firman-Mu memberi kekuatan, kuasa-Mu memberi kemenangan, sebab bagimu tiada yang mustahil. Sungguh hatiku percaya, sebab bagimu tiada yang mustahil. Sungguh hatiku percaya. Saudara, apakah yang menjadi dasar dari hidupmu hari-hari ini? Apakah engkau kecewa ketika
kekayaan yang pernah ada kemudian hilang? Atau apakah pertengkaran rumah tanggamu terjadi oleh karena masalah-masalah uang? Atau mungkin hari ini engkau berjalan dalam kepahitan. Engkau berjalan dalam kekecewaan. Karena engkau tahu dan engkau sadar hidupmu hari ini oleh karena pengkhianatan seseorang terhadapmu. Dan sampai hari ini engkau tidak bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena engkau masih menyimpan kemarahan di dalam hatimu terhadap seseorang. Saudaraku, bangunanmu salah dibangun. Salah dasar. Orang yang bergantung kepada Tuhan tetap bisa memuji Tuhan sekalipun dia mengalami masa-masa sukar. Orang yang bergantung kepada Tuhan tetap bisa menjadi berkat sekalipun dia pernah dikecewakan. Tetapi dia selalu mengingat akan kebaikan Tuhan dan dengan mudahnya melepaskan pengampunan. Karena dia tahu dan dia sadar hidupnya juga sudah diampuni oleh Tuhan. Mari renungkan firman hari ini, datang kepadanya. Introspeksi diri kita. Supaya hari ini saudara menjadi sebuah hari pembalikan. Menjadi sebuah hari pertobatan. Kalau selama ini kita membangun rumah bangunan hidup kita dengan dasar pasir, sesuatu yang berubah. Sampai kita berkata, kalau saya punya kekayaan segini, saya pasti bahagia. Oh saudaraku, pengajaranmu akan salah. Tujuan hidupmu akan melenceng. Fokusmu akan salah. Kalau itu menjadi fokusmu, jangan heran kalau sampai hari ini Tuhan belum buka jalan. Karena itu akan menghancurkan engkau. Fokusmu harus, kalau Tuhan bersama dengan aku, sumber kebahagiaanku ada pada Tuhan. Bukan pada suamiku, bukan pada istriku. Tapi sumber kebahagiaan, sumber kepuasan hidupku letaknya sama Tuhan. Itulah sebabnya dia mati bagi kita. Itulah sebabnya dia menebus kita. Supaya kita bersandar, bergantung, mengandalkan dia dalam segenap hidup kita. Mari angkat roti yang Anda sudah bagikan ini saudaraku. Kemudian ingatlah akan pengorbanan Kristus. Dia telah melakukan segalanya. Supaya kita tahu dan kita sadar bahwa dia telah mengerjakan itu bagi kita. Dia adalah sahabat yang dapat diandalkan. Dia adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah menyelamatkan kita? Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Angkat cawan ini saudaraku. Sambil engkau mengingat akan korban Kristus. Lambung yang tertikam. Tangan yang berlubang paku. Darah yang dicurahkan telah mengampuni dosa kita. Dia bayar harganya supaya kita dibenarkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa
anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, darah Kristus yang menyucikan dosa kita. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Bersyukur kepada Tuhan. Sambil tangan engkau angkat ke atas. Kami bersyukur Tuhan karena kami diingatkan kembali akan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kami diingatkan kembali ada sebuah panggilan untuk kami kembali kepada Tuhan. Selama ini fokus kami berubah, tapi ada panggilan untuk kami kembali kepada Tuhan. Mengandalkan hanya Engkau. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati umat-Mu, supaya sungguh-sungguh dalam hidup kami, Engkau lebih di atas segalanya. Engkau jadi prioritas yang utama. Supaya hidup kami benar-benar menjadikan Engkau sebagai pemilik atas hidup kami, atas masa depan kami, atas kehidupan anak-anak kami, atas apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, diberkati umat-Mu Tuhan. Dan bersama-sama hari ini kami berdoa untuk kecukupan yang kami butuhkan untuk membangun renovasi sebuah tempat Tuhan. Untuk kami pakai selama 5 tahun permanen ini. Biarlah Tuhan sendiri yang mencukupkan. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja. Engkau yang menggerakkan setiap orang sesuai dengan janji-Mu, sesuai dengan kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan kami melihat perkara-perkara ajaib. Karena ini adalah pekerjaan-Mu. Bersama-sama kami berdoa supaya tempat itu jadi di dalam nama Yesus. Kami bisa beribadah, memuji Tuhan. Dan menjadi sebuah pusat di mana kami menyiarkan kabar baik ini kepada seluruh dunia. Lewat pelayanan online Tuhan. Dan biarlah itu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Diberkati anak-anak-Mu yang sudah menabur. Supaya segala taburan itu menjadi sebuah taburan yang baik. Menjadi benih yang baik Tuhan. Yang bertumbuh menghasilkan kemurahan hati dalam hidup anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu, biarlah segala anugerah kebaikan, kasih setia, damai sejahtera, turunlah dalam setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Bahkan siapapun yang melihat ibadah hari ini, biarlah terjadi multiplikasi dalam nama Yesus. Kami terima semuanya Tuhan, demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.